Makanya banjir Sumatera dibiarkan tetap lokal, karena begitu nasional semuanya kebuka. Media internasional bakal nimbrung. LSM bakal nuntut data. Peneliti bakal nanya deforestasi per tahun. Investor luar bakal bilang, lah kok kayak gini? Dan elit yang hidup dari proyek-proyek kotor, itu bakal panik kayak tokoh antagonis ketahuan ngumpet di balik lemari. Gua kasih lu satu fakta pahit. Bencana nggak naik status bukan karena kecil, tapi karena kalau dinaikkan, yang kebanjiran bukan cuma rumah warga. Yang kebanjiran adalah nama-nama besar. Sumatera itu udah kayak museum dosa lingkungan. Tabrak sana sawit ilegal. Tabrak sini tambang ngawur. Geser dikit perampasan tanah masyarakat adat. Geser lagi, hutan lindung berubah jadi kebun privat. Dan semua itu akan kelihatan terang benderang. Kalau bencana ini ditarik jadi nasional, makanya lebih aman dikecilin. Lebih aman dikunci di level daerah. Lebih aman dibiarkan sebagai musibah cuaca. Sampai kiamat kurang 2 hari pun, negara nggak bakal berani naikin status banjir Sumatera. Karena begitu statusnya naik, satu persatu topeng bakal copot. Topeng pejabat, topeng pengusaha, topeng broker tanah, topeng mafia izin, topeng proyek-proyek hijau palsu yang cuman hijau di proposal tapi hitam di lapangan. Semua bakal kebuka. Dan percayalah, itu yang paling mereka takutin. Bukan airnya yang meluap, tapi kebenarannya.